Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Semuanya sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Siap untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini? Suaranya Bu Guru terdengar jelas tidak? Jelas. Coba Mbak Anggun, tadi di pengaturan suara coba dilihat lagi Mbak Anggun. Kalau suaranya Bu Guru tidak terdengar, di pengaturan suara coba dilihat lagi Mbak Anggun. Sekarang tanggal berapa anak-anak? 16 Agustus ya. 16. Ya, besok pagi tanggal 17 Agustus kita memperingati hari Kemerdekaan Indonesia ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Sudah siap kita mulai ya? Siap. Ya. Apakah sudah terlihat skrinnya Bu Guru? Terlihat. Bagus. Meeting kita hari ini Senin. Yuk, sekarang harap tenang dulu ya. Meeting kita hari ini Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021. Kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanamkan jiwa patriotisme kita. Indonesia, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya. Terima kasih. Kita akan mempelajari kembali tema 2, subtema 1, itu ada PPKN. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Perhatikan dulu ya. Anak-anak perhatikan dulu ya. Ya.
Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang peta pikiran, teks petunjuk, dan juga menceritakan gambar. Halo, halo. Halo. Suara Bu Guru bisa terdengar? Ya. Anak-anak yang lain tenang dulu ya. Jangan berbicara sendiri ya. Ya. Nah, untuk mata pelajaran IPA kita akan belajar tentang energi matahari, energi air, dan juga energi listrik. Kemudian IPS kita akan belajar tentang sumber daya alam, dan SPDP kita akan belajar tentang tinggi rendah nada dan juga tempo. Ya, kita mulai dengan hak dan kewajiban. Hak. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang hak. Hak apa hak itu? Sesuatu yang kita terima. Kemudian kewajiban harus kita lakukan. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Misalkan hak dan kewajiban kalian sebagai seorang anak. Kewajiban kalian apa sebagai seorang anak? Membantu orang tua. Kalau sebagai siswa, kewajibannya, ya, kewajibannya sebagai siswa belajar. Kemudian hak kalian apa? Kalau kalian sudah membantu orang tua, hak kalian apa? Kalau sudah melaksanakan, itu kewajiban. Kewajiban kalian sebagai anak itu membantu orang tua. Setelah kalian melaksanakan kewajiban, kalian akan menerima hak-haknya apa? Disayangi orang tua. Dan kalian akan diberi uang saku, diberi makan, diberi pakaian oleh orang tua. Itu adalah hak. Kemudian sebagai siswa, kalau kalian sudah belajar, kalian itu berhak mendapatkan hak, yaitu haknya kalian mendapat pelajaran, mendapat nilai dari guru. Itu adalah hak kalian. Jadi yang baik itu sebaiknya menerima hak dulu atau melaksanakan kewajiban dulu? Melaksanakan kewajiban. Ya, melaksanakan kewajiban dahulu, baru kita meminta hak kita, hak apa yang menjadi hak kita. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu dilaksanakan di mana saja? Di rumah, di sekolah, dan juga dalam masyarakat atau negara. Contoh kewajiban di negara. Kewajiban di negara itu kalian punya kewajiban apa? Misalkan sebagai warga negara itu kalian punya kewajiban untuk membayar pajak, ya toh? Menjaga ketertiban negara, membela negara. Kemudian kalian punya hak apa di dalam negara? Punya hak mendapat keamanan, dilindungi oleh negara, mendapat pendidikan, mendapat kesejahteraan. Itu adalah hak dan kewajiban di dalam kehidupan bernegara. Kemudian hak dan kewajiban terhadap air. Kemarin kalian sudah mempelajari. Kewajiban terhadap, ayo anak-anak perhatikan dulu. Kalau perlu mic-nya dimatikan dulu. Biar suaranya Bu Guru bisa terdengar jelas. Ya, bagus. Hak dan kewajiban kita terhadap air, sumber daya air. Kita punya kewajiban menjaga kebersihan air, tidak menebang pohon, karena pohon itu kan akarnya menyimpan air, tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah sembarangan.
itu nanti kalau airnya tidak mencemari air. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, kita berhak mendapatkan hak kita. Hak kita apa? Mendapat air bersih. Iya, kemudian kita manfaatkan untuk apa saja air bersih itu? Untuk keperluan sehari-hari, untuk kehidupan, karena makhluk hidup itu semuanya butuh air. Makhluk hidup itu tidak hanya manusia, tumbuhan, kemudian hewan itu juga butuh air ya. Jadi hak kita itu mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk pembangkit listrik itu bisa menggunakan air ya. Itu adalah hak kewajiban kita terhadap air. Kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kemarin kita sudah belajar tentang peta pikiran. Peta pikiran itu apa, Bu? Kalau kita membaca teks, kemudian setelah kita baca, kita ambil informasinya, datanya, kemudian kita buat bagan yang berupa kolom gambar-gambar itu loh. Kita buat gambar. Ini paragraf pertama, pokok pikirannya ini, kemudian penjelasnya ini. Itu namanya membuat peta pikiran. Kalau dengan membuat peta pikiran, itu kita bisa lebih memahami teks tersebut. Kemudian yang kedua, belajar tentang teks petunjuk. Kemarin kalian sudah belajar di buku teks, di buku paket, itu tentang teks petunjuk membuat apa kemarin? Kincir ya? Ya. Yang namanya teks petunjuk itu adalah petunjuk cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Seperti kemarin, yang ditulis dalam teks petunjuk itu biasanya apa saja? Alat, bahan, kemudian langkah-langkahnya. Itu adalah teks petunjuk. Ya, terus kemudian bahasa Indonesia kita kemarin juga belajar tentang menceritakan gambar. Kemarin ada gambar penggunaan energi listrik yang berlebihan, yang pemborosan. Kalian harus bisa menceritakan dari gambar itu. Itu adalah, nah, ini teks petunjuk, contohnya resep membuat bihun goreng yang lezat. Kalau nanti ditanya, teks petunjuk itu tentang apa? Oh, resep membuat bihun goreng yang lezat. Bahannya apa saja? Kalian bisa mengetahui dari teks petunjuk itu. Bahannya apa saja? Bumbunya, alatnya, kemudian cara membuatnya. Ini adalah contoh teks petunjuk. Teks petunjuk itu tidak hanya cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu. Petunjuk misalkan cara menggunakan, kalian punya game baru, habis membeli game baru. Itu kan ada petunjuknya cara penggunaannya. Harus yang pertama dicolokkan listrik dulu. Itu juga termasuk adalah teks petunjuk. Untuk teks petunjuk paham tidak anak-anak? Paham. Ya, tadi sudah sempat membuka tugas yang ada di Google Classroom? Belum. Oh, belum. Ya, tugas yang ada di Google Classroom tadi tentang teks petunjuk ya. Kemudian selanjutnya ini adalah menceritakan gambar. Ini menceritakan gambar. Ada gambar, anak-anak harus bisa menceritakan apa yang ada di dalam gambar itu. Jadi kita memberi informasi tentang gambar itu. Coba perhatikan. Ini namanya siapa ya ini? Udin apa bukan ini? Ya. Udin, apa yang dilakukan Udin ini? Kita harus bisa menceritakan. Udin melakukan pemborosan listrik misalkan. Udin sedang tidur siang, tetapi televisinya tidak dimatikan, komputernya juga tidak dimatikan. Terus itu apa yang dicolokkan ke listrik itu? Mungkin game atau handphone atau apa. Jadi ini yang dilakukan Udin adalah melakukan pemborosan listrik. Terus kita memberikan saran, sebaiknya Udin jika tidak menggunakan peralatan listrik itu, sebaiknya alatnya dimatikan. Ya, kemudian yang gambar kedua ini apa ini? Anak-anak sedang bermain ya, ada yang bermain layang-layang. Coba dilihat, anak-anak sedang bermain layang-layang. Tiba-tiba layang-layang menyangkut di kabel listrik.
ini sangat berbahaya sekali. Sebaiknya anak-anak tidak bermain layang-layang di dekat tiang listrik. Ya, karena nanti anak-anak bisa tersetrum ya. Kemudian yang kedua ini juga ada anak-anak lagi di kolam renang tapi sambil menggunakan peralatan listrik. Ini berbahaya tidak? Berbahaya. Berbahaya. Ya, kalau listrik itu kena air itu nanti bisa menimbulkan konslet. Kesetrum, nanti bisa kesetrum. Ini tentang menceritakan gambar. Bisa ya, anak-anak bisa ya? Kita menceritakan gambar ya? Ya, gampang. Ya, bisa. Ya. Kemudian ini tentang IPA. IPA kita belajar tentang energi matahari, energi angin, energi air, dan juga energi apa? Listrik. Ya. Energi matahari. Energi matahari itu adalah energi terbesar yang ada di bumi. Ya, energi itu bisa mengeluarkan energi matahari itu bisa mengeluarkan panas dan juga bisa mengeluarkan cahaya. Ya. Jadi misalkan kita memanfaatkan pemanfaatan energi matahari itu untuk apa saja? Jadi untuk menjaga suhu yang ada di bumi ini. Coba bayangkan tidak ada matahari. Kalau tidak ada matahari, suhu di bumi ini pasti akan dingin sekali. Kita manusia tidak bisa bertahan hidup ya. Kemudian untuk mengeringkan sesuatu, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan itu menggunakan matahari. Sekarang banyak alat-alat menggunakan energi surya. Contohnya lampu merah itu loh. Sekarang sudah menggunakan tenaga surya, tidak menggunakan listrik lagi, menggunakan tenaga matahari yang disimpan. Nanti matahari itu kan memancarkan panas. Panasnya disimpan di panel surya dan itu digunakan untuk energi listrik dari surya, ya. Kemudian apalagi pemanfaatan energi matahari? Sesuatu ya. Bisa ya. Kemudian energi angin. Energi angin itu digunakan untuk pembangkit listrik tenaga angin. Untuk menggerakkan kincir itu loh, menggerakkan kincir itu menggunakan angin. Ada yang menggunakan air. Itu juga bisa untuk pembangkit tenaga listrik. Kemudian energi air, tadi kita sudah membicarakan energi air itu fungsinya banyak sekali ya. Dan juga untuk semua makhluk hidup membutuhkan air untuk pembangkit listrik, untuk keperluan sehari-hari menggunakan air. Kemudian energi listrik digunakan untuk apa? Untuk membantu aktivitas manusia. Semua peralatan sekarang menggunakan energi listrik. Energi listrik dapatnya dari mana, Bu? Dari angin dan air tadi. Dari angin, dari matahari itu sekarang sudah bisa digunakan untuk energi listrik. Ya. Ini tentang IPA-nya. IPA ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak berarti sudah jelas ya. Ya. Kemudian kita belajar IPS. Kemarin kita sudah mengenal tanaman jagung. Tanaman jagung itu dimanfaatkan untuk apa toh? Untuk bahan makanan. Bahan makanan kalau kita tuh tidak ada nasi beras itu bisa digunakan untuk membuat nasi pengganti beras. Kemudian untuk membuat bahan makanan lain, tepung, dibuat tepung juga bisa. Itu jagung. Daunnya juga bisa dimanfaatkan. Jagungnya bisa dimanfaatkan untuk apa? Makanan ternak, makanan sapi ya. Kemudian ya selain jagungnya dimanfaatkan untuk bahan makanan, kita juga bisa menggunakan dalamnya jagung itu loh, janggel-janggelnya itu sama kulitnya jagung itu bisa dimanfaatkan untuk kerajinan, untuk membuat boneka bisa, untuk membuat bunga-bungaan itu bisa, memanfaatkan klobot dan janggel. Ya.
Ya. Kemudian sumber daya alam. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam apa? Sumber daya alam Yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Ya, yang dapat diperbarui itu artinya bagaimana? Artinya kita bisa melestarikan atau jumlahnya dalam jumlah banyak. Misalkan yang dapat diperbarui itu tanaman. Tanaman itu kalau sudah kita manfaatkan kan kita bisa menanam lagi. Misalkan lagi sumber daya alam hewan itu kalau kita sudah potong, kita ambil dagingnya, kita kan bisa menernakkan lagi, itu namanya dapat diperbarui. Terus kemudian yang tidak dapat diperbarui itu misalkan bahan tambang, terus kemudian yang jumlahnya itu terbatas dan jika kita mencarinya itu dalam waktu yang lama, contohnya bahan tambang tadi. Terus kemudian sumber daya alam berdasarkan kondisi alam yang ada di Indonesia. Misalkan kemarin kita belajar sumber daya alam yang ada di Sumatera. Di Sumatera itu ada karet. Karet dimanfaatkan untuk apa? Pembuatan ban, ya toh? Kemarin ditanya kelapa sawit untuk apa? Anak-anak itu menjawab panjang lebar. Untuk daya tahan tubuh, untuk vitamin, gampang. Untuk membuat minyak goreng. Tidak usah dijawab panjang lebar. Untuk membuat minyak goreng. Kemudian yang ada di Kalimantan itu punya hasil hutan yang besar, punya tambang, kan? Terus kemudian yang ada di Papua juga ada tambang itu, terus kemudian aspal digunakan untuk apa? Aspal itu membuat jalan raya itu loh. Ya, kemudian minyak bumi untuk bahan bakar. Terus kemudian apalagi ya bahan apa? Ya, bensin itu salah satu contoh minyak bumi. Kemudian batu bara itu juga bahan tambang, itu digunakan untuk bahan bakar. Kalau dulu kereta itu menggunakan bahan bakarnya batu bara kalau zaman dulu. Kalau bahan tambang emas, perak itu digunakan untuk apa? Perhiasan ya, bagus. Perhiasan. Ya, berarti untuk bahan tambang, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang tidak dapat diperbarui, itu caranya bagaimana? Kalau diperbarui kita melestarikan, kita coba melestarikan. Kemudian yang tidak dapat diperbarui bagaimana caranya? Kita harus menghematnya. Penggunaannya itu harus hemat. Misalkan kalian cuman berjalan kaki ke sekolah. Wah, ke sekolah itu kalau misalkan tidak kepepet itu jalan kaki saja. Selain untuk menghemat bahan bakar, anak-anak juga bisa untuk kesehatan sambil olahraga. Ke sekolah jalan kaki. Tapi tidak Bu Guru ya, Bu Guru jalan kaki ke sekolah nanti sampai siang belum sampai di sekolah. Kalau kalian kan dekat itu bisa ke sekolah hanya berjalan kaki saja. Kemudian daerah Banyuwangi. Kemarin letaknya di mana ya Banyuwangi itu? Banyuwangi timur Pulau Jawa. Ya, di timur Pulau Jawa, artinya di Jawa Timur. Itu punya garis pantai yang panjang 175 km. Penghasil apa kemarin? Banyuwangi yang terkenal? Penghasil ikan. Iya, penghasil ikan. Penghasil ikan yang banyak, kemudian sampai ikannya itu diolah terus diekspor ke luar negeri. Jadi rakyat Banyuwangi di sana itu kesejahteraannya tinggi karena punya pendapatan yang tinggi. Ya, jadi untungnya apa? Untungnya itu semua masyarakatnya itu jadi kesejahteraannya tinggi. Terus kemudian angka penganggurannya rendah karena semuanya bekerja di sektor perikanan. Untuk IPS ada pertanyaan? Tidak. Paham ya? Wah, bagus ini agar paham. Lanjut ke SPJP. Tinggi rendah nada. Apa nada itu kemarin? Nada itu adalah bunyi yang
teratur, bunyi yang teratur. Nada itu adalah bunyi yang teratur. Kemudian tangga nada apa? Tangga nada itu adalah lambatnya lagu saat dinyanyikan. Oh, itu tempo. Tangga nada, tangga nada. Tangga nada itu adalah, yuk diingat-ingat lagi. Tangga nada. Tangga nada. Oh iya, urutan tinggi rendahnya nada. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh apa? Frekuensi bunyi. Ya. Sekarang kalau kalian belajar tentang teks lagu itu, kalian lihat itu misalkan ada not angka yang titiknya di bawah itu artinya nadanya rendah. Kalau tidak ada titiknya, itu artinya nadanya sedang, dan titiknya di atas itu nadanya tinggi. Ya. Kemudian tempo artinya apa tempo kemarin? Tinggi rendah. Cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Ya, kemudian biasanya tulisan tempo itu dalam lagu terletak di mana? Di kiri sebelah kiri. Biasanya ada. Lagunya itu ada. Fungsinya untuk apa tempo itu? Jadi dengan adanya tempo itu kita bisa mengetahui bagaimana atau kita menyanyikan lagu tersebut. Apakah lagu itu dinyanyikan dengan cepat atau dinyanyikan dengan lambat. Misalkan lagu gembira. Berarti biasanya kira-kira temponya bagaimana lagu gembira? Lagu gembira cepat. Misalkan lagu gembira itu apa? Lagu tentang kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 45. Itu kan temponya cepat karena lagunya itu lagu semangat, lagu gembira itu temponya cepat. Beda kalau kita misalkan lagu yang sedih. Lagunya misalkan telah gugur pahlawanku. Ini kan lagunya lagu sedih. Jadinya temponya lambat. Jadi tempo lagu itu dibedakan menjadi tiga jenis. Tempo cepat, sedang, dan juga lambat. Anak-anak kemarin sudah menghafalkan tempo yang cepat itu apa saja, tempo yang lambat apa saja, dan tempo yang sedang apa saja. Alat pengukur tempo lagu kemarin apa namanya? Metronomi. Ya, metronom. Ya, Peter. Semuanya berarti diingat-ingat. Anak-anak mesti misalkan mau Zoom sama Bu Guru, tadi malam dihafal ke dulu, belajar semua. Ya, toh? Iya. Ya. Ya. Jadi untuk keadaan pandemi seperti ini, kita bisa belajar Zoom, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya. Nah, ini kalau anak-anak kita hari ini kita Zoom, terus minggu depan kita menggunakan, tadi kemarin ada anak-anak yang minta pakai Google Meet ya, minggu depan kita ketemu lagi dengan Google Meet ya. Terus nanti setelah anak-anak mengerjakan tugas, Bu Guru akan memberikan pengumuman. Nanti Bu Guru akan mengadakan lomba dalam rangka 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan. Nanti anak-anak semua wajib mengikuti ya. Ya. Bu Guru sudah menyiapkan hadiah menarik untuk kalian. Ya. Nah, hari ini semua materi sudah kita bahas. Ada yang belum jelas? Sudah jelas? Ya, sudah. Ya. Selama ini anak-anak sudah mengerjakan tugas dengan baik, tugasnya dikerjakan tepat waktu, hasilnya bagus-bagus, mudah-mudahan memang dikerjakan sendiri ya. Bukan Ibu yang mengerjakan tugasnya? Bukan. Kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini cukup ya? Ya. Kita akhiri dengan menyanyikan lagu daerah
Rasa Sayangi, pernah dengar lagu Rasa Sayangi dari mana ya? Belum pernah. Dari Maluku. Dari Maluku. Ya. Nanti anak-anak dengarkan sambil ditirokke pelan-pelan ya. Ya. Maaf. Sayangi jauh, rasa sayangi, rasa sayangi jauh, rasa sayangi, rasa sayangi, rasa sayangi. Wajah sejati, gunung di sini gunung. Terima kasih anak-anak. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, marilah pelajaran kita hari ini diakhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Selamat pagi. Sampaikan salam untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat melanjutkan tugas ya. Ya.